Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluleu. Pada video kali ini saya akan membawakan materi kewarganegaraan yang berjudul menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, tanpa berbasa-basi lagi langsung saja masuki materinya. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masiruticia. Constituer bahasa Pransis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Merujuk pada pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubung dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen-dokumen yang dapat diubah secara perkembangan zaman. Tetapi dapat pula berupa a bundle of spark laws yang diberi otoritas dengan hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke. Fungsi konstitusi bagi kehidupan dan bernegara. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berfungsi sebagai satu, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Jadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Kemudian, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit meliputi undang-undang dasar organik, peraturan perundang-undangan lain dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar menurut Asti Muryanto. Dua, konstitusi berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang
Dengan demikian diharapkan hak-hak kewarganegaraan yang lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan berbagai pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Kemudian kalau bertanya-tanya apa perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi itu diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang bersilarangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Baik, cukup sekian untuk video tentang materi kewarganegaraan yang saya bawakan pada video kali ini dan video-video sebelumnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silakan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time and goodbye.